Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Endah Martnawati. Saya pendidik dari KB Anabil Jatiwetan Kudus. Hai. Untuk menanggapi tantangan di masa depan, kita harus mempersiapkan sejak dini mungkin. Matematika sering menjadi momok bagi sebagian pelajar kita. Padahal matematika sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari melibatkan konsep matematika. Matematika bukan sekedar mata pelajaran di sekolah, tapi juga keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja serta pengetahuan teknologi, melatih memecahkan masalah, berpikir kreatif dan kritis. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik supaya lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Mencari cara supaya matematika bukan lagi sebagai momok, namun belajar matematika sangat menyenangkan sehingga anak tidak tertekan. Suatu hal yang sulit apabila dilatih dengan tepat dan dengan cara yang menyenangkan akan menghasilkan dampak yang lebih baik. Salah satu contoh konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita mau membuat sayur bening. Sebelum berbelanja, kita harus tahu apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sayur bening tersebut. Ada bayam, ada jagung, ada bumbu, berapa banyak yang harus kita beli. Butuh berapa waktu lama untuk berbelanja dan berapa lama untuk memasak komposisi yang tepat supaya sayur tersebut merasa enak. Belum lagi berapa uang yang harus disiapkan. Belajar matematika bisa kita mulai sejak dini. Lebih tepatnya, bermain matematika sejak dini. Bertema sejak usia dini. Dunia anak adalah bermain. Untuk itu, kita kenalkan konsep awal matematika dengan bermain sehingga anak tertarik dan senang. Anak tidak merasa tertekan. Mengenalkan matematika sejak dini akan membantu anak memiliki kecakapan hidup. Lalu, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di PAUD? Yaitu adalah korespondensi 11. Korespondensi 11 adalah fondasi dari pembelajaran dini untuk anak-anak. Ini adalah pendekatan yang sangat penting yang terkait dengan keahlian lain yang akan mereka pelajari nantinya, baik penjumlahan, pengurangan, sampai dengan mengidentifikasi benda. Misal dengan menghitung anak tangga sambil menggandeng anak, mengajak anak menghitung benda yang ada di depan makanan, ikan, telur yang ada di piring, menghitung kambing yang ada di depannya, menghitung lompatan anak, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya adalah mengelompokkan atau mengklasifikasi. Anak diajak mengklasifikasi, memilih, mensortir benda-benda sesuai dengan ciri-ciri tertentu, sesuai dengan usia anak, dari dua jenis benda atau warna dahulu. Misal, warna merah dan kuning, warna merah dan putih, ranting dan daun, dan lain sebagainya. Yang kita campur, kemudian anak diminta untuk memisahkan di tempat yang sudah kita siapkan. Jika anak sudah mampu dengan dua jenis, kita tambahkan tingkat kesulitannya.
Contoh selanjutnya adalah bermain pola. Kemampuan mengenali pola mendukung keterampilan anak-anak untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pola dapat kita jumpai di mana saja, mulai dengan urutan yang sangat sederhana, berulang dengan 2 elemen, atau 3 atau 4 dan seterusnya. Anak dapat menggunakan warna, bentuk, ukuran, atau karakteristik lainnya, bisa dengan pola ABAB, AABB, ABC, ABC, dan pola ABAB. Contohnya adalah merah, kuning, merah, kuning. Kalau bentuk segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Biasanya kami akan lakukan dengan ronce, tusuk sate, atau diletakkan di lantai saja. Contoh selanjutnya, mencocokkan. Mencocokkan di sini konsep matematika korespondensi 1-1, yaitu mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya. Contoh, mencari gelas dengan tutup yang warnanya sesuai sama ukuran botol dan tutupnya. Contoh selanjutnya, mengenal bilangan. Bilangan atau angka membangun fondasi yang lebih kompleks, yaitu konsep lebih kurang, banyak sedikit. Gunakan benda konkret. Selanjutnya adalah menghitung. Pengenalan angka pada anak usia dini diawali dengan memahami konsep bilangan, transisi, dan lambang bilangan. Misal, kita kenalkan anak dengan angka 1, kita pegang atau minta anak mengambil satu benda. Saat pengenalan ini, satu anak dengan anak yang lain butuh waktu yang berbeda-beda. Contoh selanjutnya adalah mengenalkan bentuk geometri. Memahami bentuk adalah dasar untuk memahami bentuk geometri. Kenalkan anak dengan bentuk geometri dengan melihat bentuk di sekitarnya. Misal, jam yang ada di dinding bentuknya lingkaran, almari berbentuk persegi panjang, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya, mengukur. Untuk mengenalkan pengukuran, kita perlu mengenalkan dulu konsep panjang, pendek, ringan, berat, cepat, lambat, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Pensil A lebih pendek dari pensil B. Isi piring si A lebih banyak dari piring si B, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak bisa diajak menggunakan alat ukur sederhana, misal dengan langkah kaki, jangkal hasta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ditingkatkan lagi dengan alat ukur, jam, dan penggaris.